Kalau itu Dr. Tifa eksepsi itu menyelamatkan Jokowi. Sama dengan yang nuduh orang yang sama juga. Ya, nuduh itu pro-pro duluan itu cara menyelamatkan Jokowi. Ini lagi-lagi saya kasih contoh. Itu kalau dalam film Ada Apa Dengan Cinta, ya, itu kata-kata dari Cinta kepada Rangga. Rangga, kamu tuh jahat gitu. Jahat banget tuduhannya. Ya, itu jahat banget. Kami itu masih tetap concern untuk membela kepentingan rakyat. Tetap di tangan ini ya, kami itu tetap berjanji bahwa apa? Ijazah Jokowi. Ya, kalau itu disebut ijazahnya dia. Siapa pembuatnya? Siapa penggunanya? Nanti yang manfaatkan. Itu tetap harus dikejar. Tapi caranya tidak dengan kemudian mencoba, maaf ya kalau saya pinjam istilahnya Rocky Gerung. Kita dulu mengikuti sidang yang sudah disetting oleh mereka. Jadi setting sidang itu adalah untuk mencari soal fitnah dan pencemaran nama baik. Tidak akan menguji ijazah di situ. Jangan berharap. Kenapa? Segala cara penyelamatan dia itu sebenarnya sudah dicoba. Iya. Dia akan datang hanya dengan menggunakan Zoom nanti. Sudah kita patahkan. Supaya kita nggak mau, kita harus datangkan. Terus kemudian dia sudah menyiapkan ya mesin ketik yang nanti sudah kita lihat ketika kita meriksa barang bukti. Itu kan maksudnya nanti hanya ditunjukkan itu loh mesin ketik. Padahal kita nanti akan bilang, ayo harus praktek pakai mesin ketik itu. Itu sebenarnya sudah kita siapkan semua. Dokter Tifa sudah menyiapkan ratusan bahkan mungkin ribuan. Tapi dok, saya kok apa ya? Udah ada orang meng-setting supaya Jokowi itu nggak adil di sidang. Bukan karena kami. Jadi kami itu malah akan dijerumuskan, dan yang lebih ini baru saya katakan di Mandilog ya. Pertama kali karena Mandilog yang mengundang. Ada niat jahat banget yang nanti tiba-tiba Jokowi itu akan mencabut gugatannya kepada kami berdua sehingga dia diglorifikasi masa. Bijak banget. Kapan itu bisa dilakukan? Ketika prosedur sudah berjalan? Emang bijak? Enggak. Karena begitu dia nyabut, yang dicabut tuh hanya pencemaran nama baik dan fitnah. 34, 35? 32, 35 ditinggal untuk kami. Sehingga kami justru akan dipidana dengan gede, ya. Dan kemudian dia bisa lepas dari tanggung jawab. Itu pula yang sempat ditawarkan dokter, makanya saya yes gitu. Ketika sidang pertama Dokter Tifa dan saya ada di situ, Dokter Tifa mengatakan menolak. Roy Suryo dan Dr. Tifa membantah keras tudingan bahwa langkah hukum mereka merupakan upaya menyelamatkan Jokowi. Dalam pernyataan yang tajam, keduanya menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah dan menegaskan strategi hukum yang mereka tempuh justru bertujuan menguji proses hukum. Mereka juga mengungkap alasan menolak restoratif justice, serta mengkritik dugaan adanya skenario yang dinilai dapat menguntungkan pihak lawan. Pernyataan ini kembali memanaskan polemik yang terus menjadi sorotan publik. Itu kan luar biasa ya. Itu fitnah yang sangat luar biasa. Tuduhan yang sangat luar biasa. Di antara semua orang yang terlibat di dalam kasus ini, siapa yang berjuang? Kami berdua. Saya tidak melakukan mencederai perjuangan teman-teman yang lain ya di kelas, tapi saya bilang klaster 2 ini. Siapa yang berjuang dan tidak pernah berhenti berjuang selama 1 tahun lebih ini, 1,5 tahun, kan kami berjuang. Siapapun yang membantu kami, siapapun yang mendukung kami berterima kasih. Tapi yang namanya perjuangan ini kami berdua. Gawang sekaligus kiper sekaligus striker itu kami berdua gitu loh. Ya, teman-teman di klaster 1 juga berjuang, tapi yang di klaster 2 maksudnya. Iya, maksudnya saya tidak ingin mencederai perjuangan teman-teman yang lain, tapi kita bisa lihat kan bagaimana kasus ini kemudian menuju kepada saatnya untuk membobol gawang itu kan siapa di situ, dan ini namanya tuh takdir. Ya udah, kami berjalan seperti sebuah ada game yang selalu saya pegang, Pantare, Ai, Kauden Mene. Yes. Ya saya begitu. Ya udah. Semua mengalir, semua berubah. Iya, mengalir Heraklitos. aja. Heraklitos. Mengalir aja. Sambil kita tentu saja dengan smart melihat dari aliran itu. Makanya ketika kemudian kita berdiskusi ya, siapa Prapit, bagaimana dan sebagainya, ya kita memilih ini rel ini jalan kan begitu. Tapi kita nggak begini, enggak.
Karena apa yang dilakukan Mas Roy akan menguntungkan saya, apa yang saya perjuangkan akan juga menjadi benefit buat Mas Roy. Kan begitu. Ya, Mas Roy nyikatin pasal nih ceritanya. Ya. Kalau pasal tersikat kan otomatis kena juga karena kami dalam satu laporan yang sama. Betul. Kalau LP-nya sama. kemudian sidang saya membuka jalan duluan sidang, Mas Roy kan mengamati dengan baik. Ya. Ya kan? Apa-apa pada sidang itu, fakta-fakta persidangan dan sebagainya. Jadi kami ini saling ibarat kata kalau kita maju perang itu punggung pada saat punggung kita berpunggung dan pedang kita jalan-jalan, pada saat kita harus bersama berjalan untuk bawa pedang masing-masing jalan gitu loh. Dan Kang Darsa, upaya memecah belah itu bukan hanya dari kami berdua terhadap rakyat. Ini jahat banget. Kami berdua juga berusaha dipecah dengan cara apa? Itu Roy Suryo itu sengaja menjadikan Dr. Tifa itu probanda. Sebagai korban. Ya, probanda ya gitu. Jadi korban. Kalau cowok probandus, kalau itu probanda. Jadi korban yang duluan supaya nanti Roy Suryo bisa ngamati. Digiling bukan begitu Kan makanya. Jadi orang itu yang smart lah. Iya. Jadi melihat apa yang tampak di permukaan dan apa yang ada di bawah permukaan. Biasanya yang di bawah permukaan itu jauh lebih besar daripada yang ada di permukaan, kan begitu kan hukumnya gitu. Belajarlah untuk Roy Suryo dan Dr. Tifa membantah keras tuduhan bahwa mereka telah mengkhianati perjuangan rakyat. Keduanya menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang justru berpotensi memecah perjuangan. Mereka menegaskan tetap berada di garis depan langkah hukum yang ditempuh dan menilai upaya saling serang hanya mengalihkan perhatian dari substansi perkara. Pernyataan tegas ini kembali memanaskan polemik yang kini menjadi sorotan publik. versi ada dia. Suksesi saya ditolak. Lalu Mas Roy pra peradilan juga ditolak bla bla bla. Kami semua sama-sama maju. Betul. Itu yang datang media, itu bukan cuma media Indonesia. Iya, internasional. Perhatikan itu baik-baik. Kalau ya ini ya kita bicara worst scenario ya dari versi kita. Saya eksepsi ditolak. Berarti sidang jalan. Mas Roy prapit ditolak. Kan kami berdua sama-sama sidang. Itu yang datang bukan cuma media-media nasional. Saya pastikan yang datang adalah BBC, CNBC, CNN, Al Jazeera dan sebagainya. Itu akan datang. Kenapa? Ini presiden yang sangat buruk buat seluruh dunia. Bukan hanya untuk negara ini. Tadi Mas Roy bicara, Dr. Tifa barusan juga bicara soal smart. Apakah dengan demikian teman-teman berdua mengatakan bahwa AK itu tidak smart dalam persoalan ini? Kita nggak menyebut orang ya, tapi ini peristiwa. Ya, peristiwa ini beyond. Peristiwa ini, kasus ini itu beyond. Belum ada dalam sejarah kita yang 80 tahun terjadi peristiwa ini. Ya, ada seorang yang harusnya gambarnya tuh harum ya. Harum. Dipasang di sini. Pasang dalam tapi sejarah tiba-tiba yang ditengarai jasanya palsu. Nah, kan begitu. Apa yang kita selamatkan? Roy Suryo dan Dr. Tifa menyatakan, jika perkara ini berlanjut ke persidangan, sorotan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga berpotensi menarik perhatian media internasional. Keduanya menilai kasus ini memiliki dampak yang lebih luas terhadap citra penegakan hukum, sehingga proses persidangan dinilai akan menjadi perhatian publik yang semakin besar. Pernyataan tersebut kembali memicu perdebatan di ruang publik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.